Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Hmm. Lu manggil yang Gimana mana nih? caranya mau Gua foto? apa? Itu si Bang Teguh si Ultraman. Yeah. Oh, Kenapa? Cara Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada Raka dulu deh. Salam. Ya, silakan Raka. Gimana apa-apa? Raka gimana? Ya Raka, gimana Raka Raka? mengalami anxiety katanya. Raka tuh sering minum ini Bunda. Natural apa tuh namanya tuh natural apa sih natural apa itu? Yang itu loh yang kayak tablet itu loh. Yang Natural apa? pakai natural apa itu namanya ya? Ada foto-foto coba. Enggak. Udah lama nggak Enggak, aku pakai mau nanya itu. sama kamu. Pada saat kamu mengalami anxiety itu apa yang kamu rasakan? Di pikiran kamu, ceritakan. Cemas berlebihan. Iya, cemasnya tuh apa? Aduh, mau njebur jurang nih. Aduh, ada api Enggak. nih. Aduh, ada malaikat Israel nih. Aduh, apa? overthinking ke atau gimana gitu? Enggak kayak Tuh ada Yesus nih. ketakutan sendiri gitu, Bunda. Iya, takut apa? Takut Enggak apa? takut sendiri gitu. Takut sendiri, takut menghadapi pagi. Apa ketakutannya apa? Kok Takut orang situ kok bisa sadar begitu ya? Kenapa ya? Saya baru tahu itu. Enggak, ada aku pasien itu juga narkoboy. Ya Dia maksudnya bilang yang pagi-pagi. maksudnya dia Pagi-pagi sadar itu- kalau dia takut seperti itu. Iya, dia sadar. Kamu, Raka, kamu takut sendiri gitu ya. Terus tidak ada orang kan di situ. Apa yang kamu takut? Kalau Raka tuh takutnya tuh kayak gini, kayak menghadap pagi gitu kan nggak ada orang tua lagi gitu kayak sendiri lagi gitu. Jadi kayak Overthinking mah itu mah. sunyi gitu. Kesepian. Tidak ada tempat Gak ada berteduh teman, kayak gak ada gitu-gitu. tempat cerita. Cari pacar Kak, cari pacar jangan sendirian terus. takut orang tuanya meninggal, Kakak. Enggak. Enggak ada orang lain justru itu dia begitu perasaannya. Karena gini, Enggak. Enggak, kita nggak boleh, kita harus kayak gini loh. Kita tuh nggak boleh ngomong, oh kamu begitu aja, nggak bisa. Karena kita tidak merasakan apa yang dia rasakan. Tapi kita bisa memberikan gini. Rasulullah itu waktu dalam kandungan kan bapaknya udah meninggal. Kamu udah tau lah, pasti kamu Raka ya. Waktu dalam kandungan bapaknya sudah meninggal. Begitu umur 6 tahun ditinggal juga sama ibunya. Dia sendiri. Bedanya dia dipilih sama Allah, dia utusan Allah. Tapi Rasulullah juga sedih gitu ya. Rasulullah juga merasa kesepian walaupun dia sangat disayang oleh pamannya. Gitu kan? Tapi ada keistimewaan di situ. Artinya apa? Kamu laki-laki ya. Naturnya manusia, laki-laki dan perempuan itu kebutuhannya itu sebenarnya ada satu dipeluk. Makanya kenapa waktu bayi nih, aku sering banget nolongin orang lahiran bayi, nangis, wah, ini tali pusat belum diputus, belum digunting, aku kasih ke ibunya peluk langsung menyusui. Itu harus seperti itu, ya. Dia menyusui 1 menit, 2 menit, Itu dipotong. naluri manusia. Iya, itu naluri manusia, baik laki-laki dan perempuan. Dan satu itu kayak gitu, peluk. Jadi jantung namanya kolb. Kenapa namanya kolb? Karena dia selalu bergejolak. Dia bisa tatmain, dia bisa tenang. Satu ketika dia berzikir kepada Allah. Tapi pada saat bergejolak pun dia butuh dipeluk. Rasulullah menerima wahyu, dia dalam keadaan cemas. Dia pulang kepada Ibu Khadijah, dia bilang apa? Zamiluni, selimuti aku, cemas. Itu kecemasan kayak gitu. Semua orang pasti merasa kecemasan gitu ya. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Pasti semuanya pernah. Nah, kalau misalkan kasus seperti ini gimana? Dia nggak ada orang tua, nggak ada ibu yang bisa dipeluk, nggak ada ayah yang bisa dipeluk, nggak ada paman, nggak ada bantal mungkin, tapi ada sajadah kan, bisa ambil wudhu, bisa sholat. Biasanya kalau wudhu, terus sholat, sujud, biasanya kalau kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, atau subhanallah wa bihamdihi, atau subhana rabbiyal a'la, cemas itu air mata keluar. Nah, biasanya alirannya langsung tuh mengalir, air mata keluar. Nanti kamu merasa ngantuk, baru kamu merasa tenang. Pernah nggak kamu coba? Jadi jangan langsung ke obat gitu loh. oke, Kalau ini ke Raka obat memang tanggapin. tenang.
tapi bisa mengakibatkan ketergantungan dan efek kecemasan itu. Yang kedua, kamu kurang gerak, kamu kurang jalan kaki, dan kamu kurang olahraga. Itu pasti, Raka. Iya. Aku orang yang sering di kamar kayak Indah nih, nggak pernah kena matahari, gelap-gelapan, nggak nyalain lampu, itu pasti depresi tingkat tinggi itu. Makanya gue nggak seneng banget. Gue seneng tuh Enggak kena sih, matahari panas. si Indah, Iya. si Indah itu kesenangannya. Malah dia kalau keluar depresi deh. Iya, kalau lagi telepon pagi-pagi siang-siang di kamar gelap-gelapan apaan sih? Keluar, keluar. Kena matahari, keluar Dia hirup udara. dia jaga lilin di kamar, Kak. Gimana sih? Nikmatnya Allah itu pagi. Pagi itu nikmatnya Allah, kena panas matahari itu nikmatnya Allah. Kak Sarah, tapi tanya dulu ini masih ada orang tuanya apa enggak? Raka masih ada orang tua, Raka? Halo? Gimana ya ngomongnya ya? Ada. Mm-mm. Oh, masih bagus. Kalau broken home Jauh. berarti mungkin divorce, Kak. Iya, I know, divorce. Dua-duanya masih ada gitu. Orangnya tuh ada, tapi hatinya saya Oh nggak ya, tahu. oke nggak masalah. Maksudnya tidak bareng lagi kan gitu. Nggak. Oh. Ya, Jadi dia gini. masih ada lah, mereka masih bisa mungkin masih bisa di ini ya. Gimana Kak Sarah? Masih bisa ya? Kalau kayak gitu posisinya sebenarnya masih bisa nggak itu dia? Kak, aku denger dulu, Raka. Gimana, Raka? Jauh berapa kilo? Gini, Raka paham dengan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Satu. Kalau nggak mungkin memberikan ujian beban di luar batas kemampuan hambanya. Raka paham dengan ya kan? Gak usah dibahas Raka. Terus? Terus, Raka. Aku mau nanya nih, Raka nih, kayaknya kan udah selesai pesantrennya udah selesai. Udah. Kegiatan sekarang apa kegiatannya? Sekarang lagi cari-cari kerjaan. Enggak, selama lagi cari-cari kerja ini apa kegiatan rutin sehari-hari itu apa? Raka nggak pernah keluar di kamar terus ya. Paling kalau Nah. ini paling Itu yang salah. Isi hari itu dengan hal-hal positif, olahraga kayak oke. berteman Menurutku kayak gini. keluar gitu. Menurutku gini, mohon maaf ya. Raka tuh kalau misalkan lihat keluarga yang bareng atau keluarga yang atau lihat Sedih sih memang. yang bareng atau keluarga yang utuh gitu atau keluarga yang Diam dulu, biar Raka ngomong dulu. Gimana, Dek? Raka tuh selalu kayak lihat keluarga yang utuh. Raka tuh nggak mau keluar dari kamar atau nggak mau keluar dari rumah tuh karena Raka tuh takut kalau misalkan lihat keluarga yang utuh, terus keluarga yang harmonis, orang tua, bapak, anak, ibu itu keluar bareng-bareng itu Raka kayak pikir kok Hancur. nggak pernah kayak gini, nggak pernah kayak gini ya. Betul. Itu pasti ada kesedihan seperti itu. Tapi yang dirasain si Raka itu pernah aku rasain loh itu. Tapi bedanya Sama. Raka yakin dengan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Satu. Yang kedua Raka yakin dengan fa inna ma'al usri yusra. Dua. Raka yakin dengan mawadda aqrabuka wa maqalah. Allah nggak mungkin meninggalkan hambanya. Raka yakin dengan itu. Tapi seyakin-yakinnya kita dengan Allah kan juga kita butuh sosok seseorang yang bisa dengerin kita atau keluh kesah kita gitu Bunda. Jadi Raka nggak mau keluar dari kamar atau nggak mau kumpul dengan orang. Raka tuh nggak pernah Bunda. Selama Raka di pondok itu selesai ngaji ya udah menyendiri, nggak mau kumpul dengan orang nggak mau. Nah, itu. Nanti Raka pelan-pelan nanti aku ajarin caranya. Itu kecemasan itu ketakutan Raka tuh di situ sebenarnya. Kenapa? Kalau misalkan Raka melihat itu, Raka merasa sedih. Nggak apa-apa, sedih itu biasa. Sedih itu wajar. Justru itu, kalau Raka menutup diri, merasa sangat terpuruk, sangat sedih gitu. Kenapa kayak gini sih ya Allah gitu. Maka itulah yang kecemasan itu kan karena ditumpuk 1, 2, 3, 4 terus kecemasan. Karena Raka tidak berani menghadapi kenyataan. Harus diakuin dulu. Jadi Raka harus menulis ya. Nanti malam menulis.
mau lagi sholat tahajud atau apa, menulis bahwa ya Allah, saya menerima kondisi seperti ini, bahwa memang saya merasa takut, merasa sedih kalau melihat di luar sana ada keluarga yang utuh dan saya tidak merasakan itu. Saya sedih ya Allah. Pasti nangis kan? Pasti itu. Tapi aku minta tolong kepadamu ya Allah, supaya mengangkat kesedihan aku ini dan saya bisa menghadapi semua ini dengan kuat. Kan kalimatnya la haula wala quwata illa billah. Dan yang paling Raka harus ingat, kamu tidak sendiri. Jutaan orang di luar sana mengalami hal yang sama. Alhamdulillah kita ketemu di sini, kita bisa ngobrol kapan aja. Kamu bisa DM saya. Jadi pada saat kecemasan, ketakutan itu karena Raka selalu memendam sendiri. Raka malam ini belajar, menulis, dan keluar. Keluar pagi-pagi nggak apa-apa, hadapin. Kenapa? Apa yang akan terjadi memang? Kalau Raka melihat itu apa yang terjadi? Kamu nangis-nangis aja nggak apa-apa. Di depan keluarga yang kamu sangat idam-idam, nangis. Dan itu bisa menjadi pelajaran buat kamu karena kamu adalah seorang laki-laki, one day kamu akan menjadi seorang ayah, ya. Dan kamu harus bisa memberikan contoh untuk anak-anak kamu nanti bahwa saya tidak ingin keluarga saya nanti seperti ini. Tapi kalau kamu trauma kamu ini, kamu simpan, kamu tidak memaafkan ibu kamu, ayah kamu, itu bisa jadi they will stay in your di bawah alam bawah sadar dan itu akan terjadi pengulangan. Jadi setiap malam mereka harus menulis dan memaafkan. Saya memaafkan ya Allah. Kan pasti ada penolakan. Kenapa sih orang tua gue begini, jadi gue jadi kayak begini kan? Coba kalau mereka nggak cerai, gue pasti nggak akan kayak gini. Gak bisa seperti inilah kehidupan. Inilah bukti kemahakuasaannya Allah, kemahabesarannya Allah, kemahaadilannya Allah. Gitu. Intinya kamu tidak sendiri. Kak Sarah, saya boleh tanya lagi ke ini enggak, Raka? Enggak, bentar, aku Raka dulu. Gimana Raka? Raka, menangis itu bukan suatu tanda kelemahan, bukan. Justru kamu sudah terlalu kuat selama ini. Semua orang, Rasulullah menangis. Rasulullah tuh menangis ditinggal Ibu Khadijah. Salah satu supporter beliau yang sampai Ibu Khadijah tuh bilang, ya Rasulullah, seandainya kamu harus menyeberangi lautan dan tidak kamu temukan kayu untuk menjadi sampan, gali kuburan saya, ambil tulang belulang saya, jadikan saya sampan supaya engkau sampai ke sana. Ditinggal meninggal oleh pamannya. Nangis. Rasulullah menangis. Ditinggal kematian oleh anak-anaknya. Bedanya, Rasulullah kan pasti ujiannya lebih besar lagi. Kita ini manusia biasa. Justru karena Allah Maha Kuasa, makanya Allah kasih Raka ujian seperti ini. Jadi Raka punya kelemahan. Bayangkan kalau misalkan Raka hidup dari keluarga yang sempurna. Mungkin kamu terjangkit penyakit sombong. Who knows? Dan itu lebih bahaya kan? Membuat sombong itu membuat kita lebih jauh dari Allah, membuat kita merasa lebih baik dari orang, dan itu salah satu sebab kenapa iblis dikeluarkan dari surga. Kan seperti itu. Jadi Raka menangis itu adalah sebuah kebaikan. Biasanya kalau nangis, nanti kamu tidurnya nyenyak. Pasti, kamu nggak perlu obat tidur lagi. Nah itulah kenapa seorang terapis itu kalau bisa. Dulu di Amerika, sampai sekarang masih ada jasa memeluk. Jasa peluk aja 15 menit. 15 menit dipeluk oleh seorang terapis. Ada bayarannya, ada rate-nya. Dan itu mahal. Karena di Amerika tidak menganut sistem, syariah. Jadi kan mereka bebas, mereka nggak masalah. Termasuk salah seorang dokter dari Kuwait. Ada seorang pasangan suami istri mau cerai. Dianjurkan apa oleh dokter ini? Coba kamu memeluk setiap hari 8 kali. 8 kali peluk tuh. Dan saya termasuk yang menerapkan itu. Bukan mau cerai, bukan. Tapi ada beberapa komunikasi yang namanya pernikahan ya, 15 tahun gitu. Peluk, itu bener-bener it's really effective. Makanya aku tanya Raka kalau misalkan, pasti kan mungkin Raka ada sedikit kesel mungkin sama orang tua ya. Jadi harus melalui proses maafkan dulu. Nulis dulu, maafkan dulu gitu. Oke. Jadi gini, Bunda, mending boleh dicek lah di Ya. kayak
Saya dulu kan pernah dapat beasiswa waktu saya timnas U12 itu di YouTube ada Bunda, Hmm. Hmm. timnas U12 sampai ke Singapura juga gitu kan. Hmm. Pulang dari Bandara Soekarno Hatta terus ke istana itu kan semua anak itu kan dijemput oleh orang tuanya. Hmm. Raka enggak? Satu pun keluarga nggak ada. Hmm. Dua waktu Raka juara di pesantren Hmm. kan setiap yang ketika sudah hafal Alfiyah, Jurumiyah, terus itu kan biasanya kan orang tua dipanggil. Itu kan barengan dengan yang penghafal Quran. Jadi di penghafal Quran nanti itu dapat apa namanya itu mahkota untuk diberikan orang tua. Betul. Walau Nggak saya ada. nggak bisa maafkan. Kalau untuk ini saya nggak bisa maafkan udah. Saya pernah nelfon mama. Oh, Walau ya saya kan nggak saya boleh itu gitu, sakit. Raka. Raka, belajar memaafkan. Kamu tahu nggak sumber anxiety kamu itu dari situ? Percaya? Tapi nggak apa-apa. Raka sekarang belum memaafkan, nggak apa-apa. Berjalannya waktu, nanti kita ini ya proses ya. Nomor DM aja nanti kita bisa telepon, kita bisa teleponan gitu. Insya Allah kamu bisa. Insya Allah Raka Ramadan tuh dulu ini, kalau kamu apa tuh kalau bisa baik-baik. kalau Maksudnya meditasi bisa itu dulu tuh lebih 600 berapa gitu kuat dulu. lagi dan sudah bisa memaafkan orang-orang yang buat kamu kecewa. Tentunya Raka pasti tahu lah. Terus dulu kalau 2000 Kenapa meditasi? Kenapa tarik nafas? Bilang la ilaha illallah. Kenapa? Nggak ada. Ada bilang tarik nafas. La ilaha illallah. Kenapa? Kenapa meditasi? Raka seorang anak pesantren mengenal Al-Quran. Kenapa tidak kembali ke Allah? Bukankah Nabi Yakub juga berdoa, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah? Aku tidak pernah lelah, tidak pernah bosan untuk meminta kepadamu ya Allah. Nabi Yakub. Kenapa tuntunan kita tuh bukan para nabi, anbiya. Mereka wa idnajainahu mereka di surat Al-Anbiya itu ketika Zunnun Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan dalam kesedihan, dalam kegelapan, apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kenapa harus meditasi, Raka? Berzikir, tarik nafas, ingat Allah. Ya kan? Gimana? Jadi dulu kalau misalkan ini Bunda yang balik lagi nggak bisa lupain tuh ketika Raka nelfon mama, mah dapat nih beasiswa, dapat nih mah piagam, dapat nih mah piala. Jawaban mama saya tuh, alah cuma gitu Suaranya doang. hilang. Apa yang paling Raka nggak bisa lupa? Apa yang... Bunda, Udah gimana? Halo? ya, harusnya jelas. Halo? Halo? Halo. Kok suaranya nggak Halo. hilang, guys? Sinyal saya tuh sinyal Bunda Sarah ini. Halo. Baca typing kakak. Halo, Raka. Kok suaranya hilang ya? Halo. Halo? Suara saya, ini sinyal saya tuh sinyal Bunda ini. Enggak ini host dek, sabar tar dulu. Sinyal kakaknya belum bagus. Nah, sekarang bisa. Sekarang bisa. Oke, lanjut Raka, lanjut. Nah, Wow, Yang membuat kamu apa tadi? Sempat ada terpotong. ada dua hal yang nggak bisa Raka lupain. Yang pertama ketika Raka dapat kan namanya anak Bunda, ketika dapat piagam, dapat beasiswa, dapat piala itu kan pasti seneng, pengen ngabarin orang tua bahwa ini aku bisa gitu. Jawaban mama apa? Walah cuma gitu doang. Coba telepon ayahmu. Biadab ya. Oke. Istighfar ya, Raka. Bilang astagfirullah. Yang kedua Bunda, Lebaran. Yang kedua Lebaran. Saya kan berapa tahun gak ketemu Bunda, dari ibtidaiyah sampai ke lulus sanawiyah itu baru bisa pulang.
9 tahun lah baru bisa pulang dari pesantren. Namanya anak ketemu orang tua kan kangen bunda ya. Raka peluk kakinya, Raka cium kakinya. Ditendang bunda, Hmm. ditendang. Kamu bukan anak saya, kamu anaknya orang Madura. Ya Allah. Hmm. Hmm. Raka Kayaknya anak sama. keberapa? Raka anak keberapa? Pertama bunda. Pertama bunda. Dari 2 bersaudara. dari 2 bersaudara. Oke. Hmm. Terus Ke ayah juga sama, kamu bukan anak, gimana? ke waktu lebaran ke mama cium kaki, Raka peluk, kamu bukan anak saya, kamu anak orang Madura. Raka ditendang. Raka pulang ke Madura, Raka ke ayah, kamu bukan anak saya, kamu anaknya orang Jawa. Semenjak itu Raka berpikir bunda, oke, kalau misalkan antara mama dengan ayah udah selesai, jadi mantan suami, mantan istri, oke, nggak apa. Saya buktikan. paham. Udah, Aku udah paham masalahnya apa. Baik. Raka nggak perlu Raka tidak perlu lagi nanti ketemu ibu sama ayah. Sekarang maafin saya tadi ya bilang bahwa nanti Ramadan Raka bisa ini lagi. Yang penting adalah bulan apa ini, November, Desember, ya. Nanti Raka intens ya di chat ya. Yang penting jiwanya kamu dulu, kamu sehat dulu. Kamu menerima diri kamu seutuhnya bahwa kamu adalah orang yang berprestasi. Kamu adalah anak spesial gitu yang diberikan banyak kelebihan. Bisa dikasih ilmu sama Allah, tapi ada ujian yang harus kamu lewati. Dan siapa yang ngasih ujian itu, Raka? Jawab, siapa yang kasih ujian itu, Raka? Allah bunda. Jadi kalau Raka percaya kepada qada dan qadar, Raka mengaku Raka orang yang beriman. Karena rukun iman adalah percaya kepada qada dan qadar, baik yang qada yang baik maupun yang buruk. Khairihi wa syarrihi. Dan Raka harus menerima itu. Dan ingat, kamu bukan satu-satunya orang yang mengalami penderitaan itu. Ada banyak orang di luar sana dan mungkin lebih buruk dari yang Raka rasakan. Jadi kalau Raka lagi butuh teman untuk bicara, bisa hubungi Kak Sarah atau Kak Indah. Terus Raka, Raka apa lagi? Raka tuh kadang mikir gini bunda. Raka kan di rumah kan nggak nyaman banget bunda ya. Karena kan Raka kan ikut kakek nenek. Sekarang Raka ikut kakek sama nenek. Kenapa bunda? Raka sekarang ikut kakek sama nenek. Di mana? Di Madura? Di Kediri. Di Kediri. Terus? Jadi Raka itu selalu mikir pingin pindah jauh dari sini, sejauh-jauhnya gitu bunda, nggak mau balik lagi, nggak mau kesini lagi, mau Raka tutup semua lembaran yang di sini gitu. Pikiran Raka sekarang tuh pingin pergi dari sini, pingin tutup lagi, nggak mau balik ke Jawa Timur lagi. Paham, nggak apa-apa, bagus. Kalau Raka bisa searching dari scholarship di Maroko atau di Saudi atau di Madinah atau di negara manapun, kenapa nggak coba? Terus? Kalau juga kalau keluarga juga tuh nggak bisa kayak ngomong duduk pun nggak bisa bunda, karena Raka takut ketika Raka punya rencana seperti ini, punya planning seperti ini, gagal tuh pasti bukan support yang Raka dapatkan, ini framingan. Jadi Raka kan tahu kisahnya Nabi Yusuf seperti apa. Pesannya apa? Kalau kita punya rencana, fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah. Jadi kalau Raka punya rencana, ditulis aja. Tulis sambil berdoa. Bahwa saya pengen ini ya Allah, saya punya rencana ini. Jangan diceritakan dulu. Kalau udah fix, sudah oke, baru Raka bilang, saya pamit, saya mau sekolah. Gitu. Caranya seperti itu. Biasanya kita, semua kita
pelajaran buat kita semua. Kalau kita punya rencana apa-apa, jangan ditaruh di media sosial atau di status atau dimanapun. Aku mau ke sini, itu pasti nggak jadi deh. 90% itu nggak jadi karena orang tidak akan senang dengan Makanya pencapaian kan kita. kemarin malam waktu rakernas ke komalnya Gurunda Bang Zuma kan, Hmm, ketika Raka ditawarin mau nggak ngapal Quran gitu kan, hmm, Raka tuh tunggu Gurunda itu bilang mau jadi di mana gitu, mau pindah kemana, maksudnya mau pilih di mana gitu. Dari itu Raka udah punya rencana. Oh, berarti Raka nanti ingin keluar dari sini jauh, pengen ke sana gitu. Itu sama sekarang Raka tunggu. Harapan Raka sekarang cuma Gurunda doang. Makanya Raka kan sekarang Raka kan ada nomornya Gurunda kan. hmm. Jadi Raka sering WA Gurunda ada nggak sekolah apologet tuh. Nah, Raka nanti kalau misalkan ada itu Raka pengen cabut dari sini gitu, Bunda. Pengen nanti di sana nanti ke depannya Raka pikir lagi ke depannya bagaimana tentang masa depan Raka. Betul. Coba tanya lagi sama Gurunda. Sudah di mana aja Gurunda Raka ikut? Raka tuh Bunda, kalau ini Raka tanya Bunda, Raka tuh Bunda kalau misalkan apa-apa gitu Bunda keinget tuh kadang nyesek banget Bunda. Kadang kayak nyesek, sakit, pusing gitu Bunda. Paham, Kadang paham, paham. Tapi Raka belajar memaafkan. Malam ini Raka harus memaafkan. Raka tadi masih itu pasti marah, butuh beberapa proses lama. Raka tadi masih mengatakan hal-hal yang ya amarah ya, dengan mengatakan mohon maaf biadab kayak gitu. Nggak apa-apa, tapi sudah stop. Bahwa Raka gini loh, Raka adalah seorang anak, tugasnya berbakti. Raka sudah anak yang baik, sudah menunjukkan bahwa kamu beritikat baik, datang mencium kaki seorang ibu, ternyata ibunya Raka menghardik seperti itu. Ayahnya Raka menghardik seperti itu, sudah. Selesai tugas kamu di situ sebagai seorang anak, ya. Orang tua bagaimana, Bun? Orang tua seperti itu. Nggak boleh kamu dendam, nggak boleh kamu marah. Itu urusan mereka sama Allah. Kita sebagai anak tidak punya intervensi. Kamu salah, kamu orang tua nggak benar, kamu nggak ada. Tidak boleh seperti itu. Kita bisa dihukumi bahwa kita sebagai anak yang durhaka. Nanti ada lagi statement, kalau kok anak aja yang durhaka, nggak ada orang tua durhaka? Ada, banyak. Tapi bukan keluar dari mulut kita, Raka. Itu hukum Allah berjalan. Hukum Allah yang bekerja gitu. Jadi tugas kamu sekarang, kamu harus sehat. 1, kamu harus sehat. 2, kamu harus fokus. Gimana bisa sehat dan fokus kalau kamu sendiri belum memaafkan? Selama Raka belum bisa memaafkan, kamu tidak akan bisa melupakan. Percaya? iya Kalau sih Bunda bener. ya, nanti DM aku kasih nomor handphone. Nanti aku kasih kamu hipnoterapi, insya Allah. Sebentar aja 10 menit. Tapi bener-bener intens, deep gitu. Jadi insya Allah membantu Raka sedikit ya, insya Allah ya. Sebenarnya gampang. Ini Raka udah mengeluarkan gini aja, sudah bisa menangis seperti ini udah bagus. Nggak tiap hari teleponnya, tapi kalau chat tanya boleh. Tapi untuk proses hipnoterapi bisa sepekan sekali 10 menit aja. Mungkin 5 menit, mungkin 10 menit. Sebentar, nggak lama. Jadi untuk supaya nanti ada step-stepnya dan Raka harus ikutin ya. Nggak susah dan itu gampang. Gampang banget. Raka dulu tuh ada Bunda ya bekas-bekas Raka dulu kalau misalkan nggak nggak tenang gitu Bunda atau emosi atau marah tuh susah ngontrol diri Raka sendiri Bunda kadang tuh dulu tuh Bunda yang Melukai. bekas kaca itu melukai Bunda. Hmm. Tapi Raka masih sholat kan? Masih sering Bunda. Masih sering. Dulu sebelum Berarti maksudnya masih apa Bunda. masih sering maksudnya? Maksudnya masih tapi kayak telat-telat ya karena itu Bunda. Nah, kalau di pondok kan dulu kan tepat waktu. Kalau sekarang kan udah pulang ke rumah kan karena Raka takut keluar dari rumah itu ya itu Bunda. Jadi sholatnya di kamar gitu. Nanti makan bawa ke kamar, Masjid nanti lagi dong. ke kamar lagi. Masjid. Enggak, Raka dekat masjid kan? Ada masjid kan? Takut banget. Ke masjid ya. Nggak pernah. Besok sholat subuh di masjid ya.
Tahu nggak Ndah siapa yang WhatsApp aku barusan? Siapa? Coba tebak. Dokter Kusman. Kamu tahu nggak Raka siapa Dokter Kusman nih? Beliau ini adalah psikiater. Beliau mantan deputi BNN, Badan Narkotika Nasional. Barusan nih. Selamat malam Intan katanya. Connect banget ya dari pagi gue mikirin, dari kemarin gue mikirin dia tuh. Tapi nggak apa-apa. Raka, sholatnya dijaga ya. Kalau bisa di masjid, harus wajib laki-laki sholat di masjid. Tahu nggak, perjalanan Raka ke masjid itu merilis stres loh. Oke? Oke Bunda. Bukan karena saya, bukan karena yang ada di sini, bukan juga karena Raka, tapi karena Allah. Karena Allah yang memerintahkan. Tugas kita di sini hanya mengingatkan gitu loh. Ya. Dan kalau Raka sholat duhur, sholat asar di masjid, misalkan dalam perjalanan ada orang yang ngomong gak enak apa, nggak usah didengerin lah. Biasa aja. Aduh, kalau mahram ya, kalau aku tantenya Raka, pasti aku peluk Raka gitu. Pasti aku nangis bareng. Tapi karena aku bukan mahram, nggak bisa kan kayak begini. Saya merasakan sekali gitu sakitnya Raka seperti apa. Ya, tapi karena saya adalah seorang terapis gitu, mungkin memeluknya Raka dengan doa, memeluk Raka dengan doa ya, meminta sama Allah supaya Raka dikuatkan hatinya. Ya Raka ya. Jadi Iya, Bunda. menangis itu bukan kita lemah, bukan. Justru menangis itu adalah selama ini gitu loh. Ingat ya Raka, bukan menangis itu bukan suatu kelemahan. Jadi apa namanya? Menangis bukan suatu kelemahan dan Raka harus sehat, Raka harus kuat. Harus ditekankan kepada diri sendiri, diyakinkan, diajak ngobrol hatinya bahwa saya ini hambanya Allah. Gitu kan? Dikasih kesempurnaan fisik dan mental. Tidak cacat fisik, tidak cacat mental. Nah, ini ada Bang Andi. Seumuran saya, aku yang 2 kili aja masih sering nangis. Iya. Dan menangis itu adalah sebuah normal, sebuah apa ya? Normal, normal sekali. Bahkan orang kalau tidak menangis justru dipertanyakan hatinya keras gitu. Ya. Di situ ada air, Raka? Ada air minum? Ada Bunda. Kalau ada air Terus sekarang dua sih minum, Bunda. bisa dibacakan Terus sekarang dua. Al-Fatihah. Kamu kena. Raka tiupkan Al-Fatihah di gelas, di air itu. Raka minum. Bilangnya apa? Ya Allah, aku minta kuat. Itu aja. Ya Allah, aku minta kuat. Kenapa? Kenapa Raka? Enggak Bunda. Lanjut. Ya, di situ ada air Raka, ada air. Udah, ada. Ya, Raka bacakan Al-Fatihah untuk diri sendiri ya. Iya Bunda. Bacakan Al-Fatihah, ditiup, kemudian diminum. Iya. Jadi kasus kemarin tahun ini bulan Maret atau bulan April ya. Kasus bundir itu banyak sekali. Dan itu tidak tercover oleh pemerintah. Waktu di Pamulang ya, cerita di Pamulang apa di mana Tunda yang bulan itu kan? Yang dia seorang anak Ciputat. Cimana? Lebak Bulus. Ya. Lebak Bulus ya. Di Lebak Bulus. Itu sampai apa? Membun-bun orang tuanya karena dia merasa tertekan.
kamu harus gini, harus kuat, harus gini. Itu loh. Alhamdulillah, Raka sudah diminum, sayang? Sudah Bunda. Alhamdulillah. Minta apa tadi sama Allah? Minta kuat kan? Iya. Ya, minta kuat. Bukan minta sabar, minta kuat. Kalau sabar nanti dikasih lagi ujiannya. Nah, jadi Raka nanti DM ya nomornya ya. Nanti kita bikin waktu, kapan waktu yang pas untuk aku kasih terapi ke Raka. Gitu. Gimana? Udah mendingan? Inilah anxiety, kecemasan. Ini nggak apa-apa Raka ngomong di live kayak gini ya dari tadi loh. Mungkin nggak sadar atau gimana? Iya, ke bawah arus. Nggak apa-apa. Bawa suasana. Nah, Nggak nggak apa apa-apa. kan, nggak on cam dia, aman ya. Iya. Jadi gini loh, kalau kita punya sakit fisik, kebentur itu lukanya apa? Memar. Dikasih minyak kayu putih, dikasih minyak zaitun, dikompres air panas, sembuh. Kelihatan memarnya. Biru, merah, memar, kelihatan. Luka jatuh, sobek. Kelihatan lukanya. Terbuka, oh iya ini harus dijahit. Oke. Diterapi, sembuh. What is this? What voice is this, Rasid? Allah yahdik. Luka lagi. Nauzubillah min dzalik. Dulu aku pernah praktek di emergency. Luka, what voice is this? From where? Terus luka lagi nih, ketabrak atau kena parang, kena benda tajam. Lukanya lebar banget. Bisa dijahit kan? Berbekas nggak? Berbekas. Walaupun ada salep yang buat keloid atau apa, bisa hilang, tapi masih ada bekasnya. Itu luka fisik. Bisa kita lihat, visual jelas ya, bisa kita lihat, bisa kita identifikasi. Oh lukanya berdarahnya kayak gini, ini nggak bisa, nanti harus ada terapinya begini. Kalau misalkan, mohon maaf nih, lukanya seperti Raka, traumanya di sini, sakitnya tuh nggak kelihatan, kita tidak bisa lihat. Dikasihlah obat yang hanya parsial aja, tenang sebentar nanti bisa timbul lagi, tenang sebentar bisa timbul lagi. Kan tidak bisa seperti itu. Rasid, there is a Clorox. You can put a Clorox, Rasid. Allah yahdik. You can put a Clorox. I cannot. Pada saat luka, jiwanya yang luka, tidak semudah kita mengidentifikasi luka fisik. Benar gak? Benar. Bentar ya, sebentar ya. Ya, yang blue Raka umur berapa ya kalau boleh tahu? 21. 22 besok lah. Waktu masuk pondok itu dimasukkan orang tuanya atau masuk? Dulu keinginan sendiri sih. Oh, tapi orang tuanya yang antar ke sana tadi masuk. Kenapa? Maksudnya, mohon maaf ya, dimasukkan di pondok pesantren itu atas biaya siapa maksudnya? Itu dulu karena ikut kiai. Oh, orang lain lah ya. Iya. Oh, mohon maaf lagi sekali lagi, ini tidak normal. Umur berapa kemudian seperti merasa sendiri gitu? Semenjak tahu bahwa mama udah cerai itu umur 12-12an deh. Oh ya, oke. Lanjut. Saya enggak, saya apa namanya? Saya luar biasa kamu Mursid. Apa? Iya bang. Nah, ya jadi balik lagi luka ya. Luka fisik tadi saya udah jelasin bisa dilihat. Obatnya jelas. Mau apa? Obatnya mau disalepin, apa dijahit, apa dikompres, jelas dan posisinya jelas di mana gitu. Nah kalau ini luka jiwanya yang luka, jiwanya. Nah jiwa itu apa sih? Gak kelihatan.
jiwa, pikiran, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Orang depresi masih bisa ketawa, tahu-tahu sorenya udah bundir. Banyak kejadian seperti itu. Makanya kenapa? Jiwa itu kan, apa sih ayat Qur'annya kan? Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang tuh yang seperti apa sih? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu dengan keridhaan. Kalimatnya apa? Ridho. Apa itu ridho Raka? Raka anak pesantren, Raka anak pintar. Ridho. Menerima semua ketentuan Allah, takdir Allah kita terima. Ya Allah, saya menerima kondisi seperti ini, kehidupan seperti ini, yang Engkau tuliskan 50.000 tahun sebelum saya diciptakan, Engkau sudah menuliskan takdir ini. Jadi inilah proses Raka memaafkan orang tua, itu adalah suatu kewajiban. Supaya Raka bisa fokus. Tadi kan Raka harus sehat dan fokus. Kalau Raka sudah dua ini, sehat dan fokus, maka Raka bisa menata masa depan. Pikiran Raka udah fokus gitu kan. Ini Raka kenapa Raka ada anxiety? Raka masih kesel karena Raka belum sepenuhnya memaafkan. Bukan karena Raka nggak mau, karena Raka tidak tahu caranya. Sekarang Raka udah ketemu kita di sini ya. Insya Allah kita bantu pelan-pelan Raka memaafkan. Siap? Siap nggak? Ya Bunda, siap. Mau sembuh kan? Mau Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Kalau Raka mau sembuh, Raka mau memaafkan. Mau Bunda. Jadi gini Bunda. Dari dulu itu udah berusaha untuk maafkan, udah berusaha pengen menemuin, tapi ketika nggak sampai lihat wajahnya, cuma dengar suaranya pun udah nggak kuat lagi, udah pergi lagi. Makanya kalau Raka lagi down atau lagi apa gitu, pasti larinya ke kitab. Kadang kumpul kok. Kadang kitab gitu. Kadang kitab yang udah Raka kan dulu kan maknain kitab kan nggak pakai pulpen Bunda. Pakainya buku pakainya pensil. Jadi yang udah Raka maknain Raka hapus lagi gitu. Nanti Raka maknain lagi gitu. Itu setiap hari gitu Bunda. Masya Allah. Alhamdulillah ya, masih dalam penjagaan Allah. Iya, masih dalam penjagaan Allah. Kamu masih melakukan. Iya. Misalkan ketahuan keluarga gitu Bunda, kayak misalkan dihapus, udah Raka maknain, Raka hapus lagi, Raka maknain, Raka hapus lagi tuh kadang ucapan udah, ini anak stres nih, gila nih anak udah dimaknain lagi gitu, kadang tuh kayak gitu. Iya, PR-nya Raka deh. Iya Bunda. Iya tahu. Tapi Raka pernah ke psikiater? Dulu pernah Bunda. Raka kan kalau misalkan Raka kan dulu kan sepak bola Bunda. Jadi ketika dipinjam sama klub ini itu pasti ada gitu, maksudnya pasti ada uang saku gitu Bunda. Itu kan dulu kan Raka tabung tuh Raka tabung ke mas. Padahal dulu kamu aktif ya sepak bola, apa keren loh. Nanti insya Allah uang tabung, uang dari sepak bola tuh Raka tabungnya tuh bukan tabung ini Bunda, bukan tabung ke kayak apa tuh kayak tempat tabungan, bukan. Suara putus-putus ya. Gitu Bunda. Karena kan Raka mikirnya kan setiap tahun pasti mas kan naik gitu Bunda, kadang naik kadang turun lah. Suara Raka putus-putus, aku nggak dengar sekarang. Nggak ada suara. Enggak sih, normal, mungkin dari itu. Enggak. Sinyal Kakak itu. Sabar. Bentar. Signal aku, iya. Coba diulang lagi. Ini baru dengar. Jadi dulu sepak bola, sepak bola. Raka ke sepak bola gitu kan, dipinjam klub dipinjam klub itu pasti ada uang saku Bunda. Entah 300, entah 400 gitu kan, satu kali main gitu kan. Nah, itu
uang itu nanti Raka kumpulin, nanti dapat 1 juta berapa gitu, Raka beliin emas, Raka tabung ke emas gitu. Karena Raka pikirnya tuh setiap tahun pasti emas naik, ternyata ada turun juga, ada naik juga gitu. Jadi ketika Raka di psikiater itu ada emas sedikit Raka jual, nanti ini lagi gitu. Sekarang udah habis. Sekarang udah habis ya Bunda. Jadi sekarang Raka tinggal sama nenek dan kakek di Kediri ya? Betul. Iya Bunda. Hmm. Hmm. Ya, jadi apa namanya? Apalagi yang Raka rasakan? Banyak banget. Banyak banget. Nanti kita enak ngobrolnya nanti di belakang layar. Iya Bunda. Karena biar terstruktur step-stepnya. Itu lagi Bunda, Gitu kan ya. apa ya, seumuran Raka itu kan ada yang udah nikah, teman-teman Raka kan udah ada yang nikah, ada yang kenal perempuan gitu kan. Mereka kan sering bilang coba deket sama perempuan atau nikah atau segala macam gitu kan. Yang di benak Raka, yang di pikiran Raka itu cuma apakah ada cinta, apakah ada kasih sayang, apakah ada komitmen. Kalau misalkan emang tiga-tiganya ada, mama sama ayah dulu kan juga nikah karena cinta, pasti juga ada janji komitmen. Kenapa juga hancur? Berarti dalam pikiran Raka nggak ada cinta, nggak ada kasih sayang, nggak ada komitmen. Itu cuma bullshit, Paham. cuma karangan, cuma omongan, cuma Iya, kamu doktrin dan dogma itu udah di iya. Kamu udah di apatis banget gitu. Jadi trauma, apatis, jadi nggak percaya siap-siap lagi. Iya, paham, kamu udah. Jadi kalau misalkan paham, orang paham. bilang Hmm. kamu nikah biar ini biar ini, saya mikir apa sih nikah gitu. Jadi kayak satu timbul kan seperti itu, dua takut nanti dapat istri kayak mama gimana ya, yang ketiga nanti kalau misalkan saya nikah sedangkan trauma saya belum selesai, masalah saya belum selesai, nanti gimana saya nggak bisa nerapin tentang kitab-kitab buku Tulu Zain, Al-Mukahat, Percaya Al-Mubin, banyak kitab-kitab itu yang percaya sama Raka saya. takutin. Raka percaya sama saya. Selama kamu belum memaafkan mama kamu akan mendapatkan istri yang seperti itu. Karena itu di bawah alam bawah sadar. Raka ada ketakutan, aku nggak mau. Nanti yang datang seperti itu. Setidaknya karakternya mirip. Nanti. Jadi Raka harus melepaskan, memaafkan. Kalau udah maaf, udah. Jadi kan Raka masih, pemikiran ini masih itu semua. 120% masih tentang masa lalu yang nggak enak. Kan pelan-pelan, nggak bisa kita tumpahkan semua, hilangkan semua, nggak bisa. Ini dengan Raka ketemu kayak gini, berbicara kayak begini, ini terus prosesnya nanti berapa lama? Insya Allah. Raka bisa melupakan, Raka bisa memaafkan kesalahan mama, kesalahan orang tua, itu yang paling penting sih. Nanti baru Raka bisa menerima takdir, bisa menerima qada dan qadarnya Allah. Itu. Baru nanti Raka menulis. Menulis, menata, saya usia segini, saya seperti ini. Usia ini saya dapat ini. Usia segini saya begini, gitu. Raka sekarang masih belum bisa, masih di sini masih berisik, di sini masih ribut, di sini belum. Tapi pelan-pelan insya Allah. Gitu. Gimana Raka? Yang penting tadi Raka udah aku tanya, Raka mau sembuh? Mau. Raka mau berubah? Iya. Berubah menjadi yang lebih baik. Kalau dalam perjalanan terapi ini ada bosen, wajar. Tapi insya Allah enggak sih. Kalau Raka mengikuti step-stepnya. Ya. Iya Bunda. Lanjut balik layar ya Raka ya. Ya Bunda. Gimana? Udah bisa senyum? Bunda, bismillah. Coba lihat di cermin sekarang. Kamu nggak usah on cam. Coba ke cermin. Kamu senyum.
Coba, bentar, bentar. Coba bilang assalamualaikum Raka gitu. Di cermin bilang gitu. Iya nggak apa-apa bilang assalamualaikum Raka gitu. Raka siapa kamu namanya? Teman-teman yang lihat, yang ada trauma atau apa, yang lelah dengan kehidupan, dengan diri sendiri, coba dipeluk dirinya ya. Dirinya dipeluk, bilang terima kasih Raka. Raka siapa namanya? Muhammad Akar dan Syafadilah. Muhammad Raka. Ardiansyah Fadilah. Nah, assalamualaikum Muhammad Raka Ardiansyah Fadilah. Kamu sehat-sehat ya, kamu baik-baik. Terima kasih sudah sampai di sini. Ya, Udah. tetap dalam iman Islam, tetap yakin bahwa semua yang kita hadapi bersama ini adalah ketentuan Allah. Gimana? Bismillah. Bismillah. Pinter. Bismillah ya, kuat ya. Pastilah. Jadi kalau tarik napas, aku sering tuh tarik napas. La ilaha illallah. Jadi kembali kepada Allah Raka. Tetap kita nggak tahu, mungkin itu hembusan nafas kita yang terakhir. Iya kan? Udah senyum. Udah lihat di cermin. Belum. Di kamera HP. Boleh dong dikirim. Foto nanti dikirim ya. Foto ya. Kirim ya. Raka udah kasih nomor WhatsApp-nya ya, nanti tinggal di Raka bales. Iya. Oke. Oke Raka. Iya, udah. Apalagi? Udah. Udah. Keren. Kasih clap Kak, clap. Apa? Cheer ya? Senyum dong Raka, senyum tuh kayak gini tuh. Bisa senyum ya? Bisa kan? Bisa banget lah. Oke. Silahkan Oke, Bang siapa? Kinamo, ada yang mau ditanyakan ke Raka mungkin? Udahlah. Nggak ada. Bang Teguh naik lagi Bang Teguh. Bang Teguh tadi ada mau kasih insight. Naik Bang. Oke. Naik deh. Berarti masih muda ya, Raka? Masih muda. masih comel-comel. Comel ya, comel kali pun. Ya. Hampir separuh umur saya, Raka ya.